Oke, selamat sore semuanya. Di sini gua Nibras Linggamar dengan NIM 136244073 pengen ngewawancarain salah satu masa Artemis. Sebelum itu gue pengen ngasih tahu ada teman-teman gue juga di sini. Boleh kenalin dong nama-nama kalian? Kenalin, oke tengah. Halo. Kenalin, nama gue Audrey Kopang, biasa dipanggil Ico. Ico. Gua Angga. Angga, Ico. Ya, di gua 082. Gue ini si Devino Prabaswara, bisa dipanggil Devino apa Vino aja, 069. Gue Rafa Takanekanaka, bisa dipanggil Rafa aja. NIM 075. Nah kan kita udah kenalan, kita mau kenalan nama narasumbernya nih, bisa diperkenalkan nama NIM dulu paling. Taruh aja nggak apa, santai aja. Oke, namaku Ahmad Sakif Farhanin Am, dipanggil Farhan. Apa yang penting kan wawannya, ini ntar gak juga didengerin juga kok. Kalau dengerin. Didengerin, tapi kan random gitu. Yang penting foto, terus yang penting kan isi wawannya anjay. Oke, panggilan gue Farhan, NIM 136222020, jabatan sebagai Ketua Bidang Dirgantaraan KMPN. Angkatan 22. Tadi siapa? Rafa. Oke, langsung sokin pertanyaan. Langsung. Siapa nih mau nanya nih? Masing-masing ada 2 pertanyaan, mungkin satu pertanyaan dulu. Boleh silakan. Nah ini kan, aku dulu ya, Bang Farhan kan Kepala Bidang Kedirgantaraan ya. Mungkin apa yang dulu pengen, yang bikin Bang Farhan pengen di bidang itu gitu? Karena aku itu dulu ngerasain manfaatnya gitu loh dari bidang kendaraan. Jadi misal aku dulu emang dulu staffnya kan di DKK kan, yang kajian keilmuan. Nah itu tuh aku niat ke situ emang buat ngembangin cara berpikirku sama cara nulis waktu itu. Dan aku ngerasain karena waktu itu beberapa kali nulis dan juga membawain materi buat KMPN di kajian bersama gitu. Ada yang udah ngambil isu kelas polusi suara. Nah aku kan waktu itu. Nah itu contohnya itu aku bikin materinya, bikin PPT-nya, gimana mikir cara penyampaiannya, dan aku rasain manfaatnya. Terus juga dari ke prof ya, aku ikut konfis terus, dapat terus slotnya entah kenapa, padahal kan rebutan kan, terus dapat terus dan aku ngerasa kayaknya aku pengen melanjutin manfaat ini ke yang lain gitu. Kalau aku rasain manfaatnya, yang lain bawah-bawah aku juga harus rasain yang sama. Iya, itulah kenapa aku jabat. Terus juga ditawarin sih, karena kan jujur yang staff di DKK, Keprof sama Karkom di angkatanku itu kebanyakan setelah naik itu dapat jabatan lain gitu, dapat jabatan di tempat lain. Misal ibu kan ibu siapa ya? Oh Zakwan dulu deh, Zakwan kan Keprof, dia naik ke IAA gitu. Terus mungkin ada yang jabat di Aksan juga, aku jabat di Aksan juga, tapi kayak yang lain tuh lebih chaos. Project manager kah atau apakah? Aku kan kadep AMD, kerjanya lebih banyak di awal, jadi di belakang aku masih bisa ngambil beban lain gitu. Gitu. Terus kajahimku itu Davin Ansor juga dulunya kabin dirgantaraan. Iya. Jadi kayak Kakak Jahim sama TJM sama ngabit di situ gitu. Gitu. Lanjut. Oke, mungkin aku deh, mau tahu nih pengalaman acara yang paling abang suka apa di KMPN Paling suka itu dan kenapa? apa ya? Kalau acara jujur pilihan sulit sih karena kan konfis udah banyak. Aku milih yang mana gitu. Karena aku paling enjoy di konfis. Mungkin yang paling aku ngerasa seru tuh ke GMF yang kemarin berarti akhir tahun lalu lah. Itu ke GMF dan kita tuh ada tour hangar gitu. Jadi ngelihat ada A320 lagi maintenance, terus foto-foto sama 777 gitu kan. Seru deh. Terus juga ngelihat Hercules parkiran mereka sekarang jadi tempat yang ngecat ulang kan. Terus juga ada Kopi Awan yang intinya ada alumni kita yang jadi sana cerita-cerita, terus juga ngelihat komunitas profilnya mereka dan lain-lain gitu. Itu seru sih, konfis sih. Itu emang disediain sama KMPN acaranya atau? Ya. Berarti setiap tahun ada? Setiap tahun ada. Bulan depan insya Allah ada kita ke PSN. Oke, lanjut. Bang Baran. Ya. Di Kabit ya, Kabit Dirgantara. Nah, pengalaman paling berkesan deh
Apa selama tuh? ngabit. Pulang ngabit. Sekarang ini berkesan deh, karena harus nyiapin banyak proker dalam waktu singkat. Kenapa waktu singkat? Karena jadi waktu sebelum semester ini, di semester sebelumnya, waktu aku naik di tengah-tengah tuh kayak kita udah nge-plan, tapi it didn't work well itu loh. Kayak kita udah nge-plan konvis, tapi dari sananya nggak menyetujui dari perusahaannya, terus kayak kajiannya belum jalan dan lain-lain. Jadi kayak harus kejar tayang banget sekarang. Jadi kayak mungkin aku habis ini bakal ngerjain proposal inilah, itulah. Tapi alhamdulillahnya sih kayak sejauh ini dapat support full dari FTMD dan itu juga berkesan. Karena misal kita ngajuin sesuatu nih proposal, terus ada acaranya ini, tanggal segini, minta duit segini gitu. Kasarnya gitu deh. Terus kayak oke lah mereka, maksudnya ada feedback dulu dari mereka, tapi terus kayak ya udah turun full gitu. Izinnya turun, duitnya turun. Jadi kayak kita nggak sama sejauh ini belum merasa kesusahan nyari uang buat buat gitu-gitulah. Karena emang dapat support full. Jadi ya senang-senang aja selama ini. Ya susah pasti ada, waktu kemakan, tapi semoga bisa bermanfaat lah buatnya. Luar biasa. Oke, next ya. Tadi kan Bang Warna ngomongin kayak mau yang berkesan gitu, ada juga yang susah-susahnya. Boleh diceritain nggak misalnya kayak pahit-pahitnya selama di KMPN tuh ceritanya ngapain aja gitu? Osjur lah, malas aku osjur. Osjur. Ya karena Kenapa tuh? jadi tuh Teseral kan angkatannya cukup dikendalikan abang-abangan gitu kayak. Jadi kayak ya pasti osjurnya cukup abang-abangan juga caranya, dan aku kan juga kalau suka dengan gitu kan. Jadi ya kayak aku menjalani dengan setengah hati gitu waktu osjur. Tapi kayak ya lantik akhirnya, cuma ya kayak I don't really enjoy it gitu. Menurut Bang Warna bisa nggak kita mereformasi sistem osjur? Bisa. Caklakson. Ini sih Caklakson. dari tahun ke tahun ada perubahan. Sebenarnya kalau kita ubah nggak ada loncat-loncat sama sekali. Selama Bakal bisa disetujuin nggak kira-kira? bisa aja. Kalau bawaanmu kuat, bisa aja. Menarik. Sebenarnya jatuhnya ke backingan kan? Enggak juga. Oh enggak juga ya? Selama kalian punya kajian yang kuat, kenapa tidak perlu ada perpeloncoan, dan kalian tahu gimana caranya memasukkan nilai yang sama atau nilai yang kalian tuju, ya bisa aja. Why not gitu? Contoh misal Apollo ke Artemis pun udah turun menurutku flow-nya, tapi kalau forum Apollo itu emang ketinggian pasti. Dan labnya ketinggian jujur. Tapi kalau secara penyampaian materi sebenarnya menurutku lebih bagus di tahun ke tahun sih. Menurutku gitu. Ya emang Apollo goblok-goblok aja gitu. Jadi bener enggak apa-apa. Nggak apa. Semua juga tahu. Saya juga setuju. Setuju. Kalian lihatlah barusan ngapain gitu di sini ya. Cosplay teroris gitu kan. Teoris. Banyak ini. Sensornya saya. Lanjut yuk. Lanjut, gimana lo? Silakan. Oke, pertanyaan kedua. Kan Bang Farhan udah ya hampir 2 tahun lah di KMPN. Ya. Mungkin apa sih manfaat yang paling kerasa either academically atau non academically? Academically aku kebantu karena ya drive KMPN tuh menurutku cukup sakti lah. Setuju. Udah lihat kan, dan itu kayak lengkap banget gitu. Dan apa ya? Ya kalau aku mau ujian mostly belajar dari sana, dan itu sangat-sangat membantu lah karena komprehensif dari awal sampai akhir tuh ada semua kebanyakan. Kecuali sekarang ini di matkul-matkul yang aku ambil matkul pilihan kan, nah itu baru yang mungkin nggak selengkap yang lain. Atau matkul S2 kan juga nggak selengkap. Terus kalau secara teman-teman ya seru karena kayak jadi nggak jenuh kuliahnya, tempat untuk seru-seruan. Kalau kalian misalnya suntuk kuliah ya main-main lah, atau di tengah-tengah mau cabut juga ada orang-orang di sini. jangan cabut please, ketagihan nanti. Ada dua Lanang gitu ya. mentality. Mentality lanang. Tapi ya gitulah, kalian jadi punya Lanang. Katanya lanang tiap kali nongkrongnya sini doang, dia nggak kelas. ya kelas sesekali. Tapi terus kayak saya kira ada lanang, lumayan lah. Tapi lanang ya gitulah, lanang bing lanang. Seru sih orangnya sih. Asik. Asik.
Oke. Itu sih. Salah satu manfaat yang aku rasain juga orangnya asik-asik, jadi kayak aku mau bergaul sama mereka juga seru-seru aja gitu. Benar. Lanjut ya. Lanjut. Bang Farhan, bagaimana KMPN tuh bisa mendevelop diri abang dari tahun pertama di KMPN sampai detik sekarang ya. Develop dalam arti develop diri lah, mau soft skill, hard skill, cara pemikiran dan lain-lain. Gitu bang. Oke. Kalau aku sih sebenarnya ngerasanya adalah aku yang mendevelop diriku sendiri, KMPN hanya wadahnya gitu. Jadi kayak jujur nih aku orangnya kayak oportunis gitu. Jadi kalau ada wadah yang sekiranya cocok aku masuk, tapi kalau nggak cocok aku nggak ikut. Jadi misal kalian jangan heran kalau aku tiba-tiba tuh di suatu acara aku nggak ada. Mungkin karena aku ngerasa nggak cocok atau nggak ada orang tua atau apa gitu. Tapi ya di sisi lain kalau ada yang aku ngerasa cocok, ya aku ambil itu. Misal ya yang aku bisa sebutin tadi, mungkin aku ngerasa develop dengan Konfis, aku datang Konfis, nge-develop dengan cara kajian, ya aku akan ikut kajian, ikut tutor, ikut apa gitu, dan itu aja sebenarnya. Jadi ya apa ya? Kalau aku sih sebenarnya lebih cocok memotivasi orang yang tidak mau berhimpun jadi at least mau berhimpun gitu, bukan orang yang dari awal udah niat mau berhimpun gitu. Tapi ya bagi kalian, kalau emang kalian punya cara lain untuk pengen berkembang, misalnya pengen dengan jadi abang-abangan kampus, ya bisa-bisa aja. Jadi juga ada wadahnya kok. Nih. Ya ini ya, mendevelop kaderisasi. Yes. Ada wadahnya juga. Jadi ya kalian pilihlah wadah-wadah yang ada di KMPN yang cocok dengan mana yang ingin kalian develop di diri kalian. Karena sejatinya kuliah itu cocok-cocokan juga kan. Ya, betul. Realistis sih. Oke. Makasih bang. Ada lagi Ya pertanyaan? bang, gue udah. Lu kan selama di KMPN udah berapa tahun nih? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun dulu pernah ada rasa nyesel gak tuh? Nyesel atau ada kayak gagal gitu? Selama udah masuk Sama KMPN. KMPN terus gimana cara lu kayak overcome gitu, kayak ngatasin itu dalam diri lu? Jujur, kalau ini tuh kebantu sama materi di berapa ya? D0, D1 Prasonik. Harusnya kalian dapat materi manajemen ekspektasi. Iya. Nah, dengan kalian lakukan itu tuh seharusnya kalian bisa meminimalisir rasa kecewa. Dan aku pun kepake untuk sampai sekarang. Jadi kayak ya apa ya, nggak yang sampai ada kecewa banget atau gimana. Jadi kayak aku udah mikir mungkin apa yang akan buruk, apa yang harus aku harapkan gitu. Prepare apa? Hope for the best, prepare for the worst aja sih. Karena kan aku juga nggak suka ngerasa kecewa, nggak suka ngerasa nyesal, jadi kayak lebih baik aku ngelakuin itu aja. Mungkin di hal-hal lain aku pernah rasa nyesal, tapi kalau di KMPN kayaknya enggak, karena itu. Luar biasa. Iya bang. Oke, next. Pertanyaan dari aku lah. Ya. Sebenarnya kalau kita masuk himpunan tuh, kalau aku sendiri ya, Ya. kalau aku sendiri tuh masuk himpunan lebih ke nyari manfaat di koneksi. Ya. Nah, dari abang sendiri, selama udah di KMPN tuh, manfaat-manfaat dari koneksi ke tingkat-tingkat atas tuh udah kerasa belum? Kerasanya waktu kemarin KP sih, KP. kerja praktek. Jadi kayak, oh kamu berhimpun, ntar kamu ketemu orang lain tiba-tiba yang out of nowhere ternyata orang KMPN juga, langsung nyambung. Senyambung itu gitu. Oh, I see. Oke. Ya. Terus kayak apa ya? Ya ngalir aja obrolan terus nanya kalian yang ngadir siapa gitu kan. Terus kayak oh ini. Terus cerita apa ya? Dulu si ini ternyata pernah ketemu sama ini, kenal sama ini. Pokoknya ya gitu aja sih sebenarnya. Kalau yang sampai keluar-luar yang dapat info apa, sekarang aku belum ngerasain jujur. Oke. Tapi at least dengan aku ber-KMPN, aku jadi bisa ngobrol dengan banyak orang yang langsung nyambung gitu karena sama-sama pernah ber-KMPN gitu. Nah, Atau mungkin entahlah, coba join XCamp. Siapa tahu ketemu koneksi-koneksi. join apa? Ekstra kampus. Kalau pengen nyoba cari koneksi yang Iya. luas lagi. Kan XCamp ngurusin selain ke yang kampus-kampus luar juga ke alumni kan dari XCamp. Iya. Itulah. Wadahnya banyak, tinggal pilih aja. Gitu. Oke,
gitu. Ada yang mau nanya lagi? Beberapa Atau menit. mungkin Bang Farhan mau nanya ke Iya, kita? mau nanya cerita atau apa gitu. Udah kawan berapa deh? Lawan Kawan berapa? Gua 6 Bang. aku Nah, 7. yang Apollo berapa? Apollo 1. Oh, satu. Satu. Kalau yang Artemis udah siapa aja? Temis Temis kemarin Del, Siapa? Blackjack, Bang Lanang. Lanang. Lilik, Lilik. Lele siapa? Cornelius. Cornel. Regip. Regip. Oh, Regip tuh adik kelasku SMA tuh. Regip kenapa? Adik kelasku SMA. Oh iya. Oh. Satu SMA. Bang Farhan Semarang nggak sih? Oh dia berarti juga Semarang. Semarang. Irham. Iya Bang Irham. Lancer siapa sih Lancer? Lancer tuh Aldo. Oh ya Bang Aldo, Bang Aldo. lu udah. Lu udah Iya, Lancer? Bang Aldo. Pasti kalian ngerasain kayak ntar kalian coba lawan Apollo deh. 2-3 orang lagi kalian akan ngerasain perbedaan pembawaannya antara Iya. Artemis sama Apollo. Iya. Itu kemarin juga ada yang bilang. Coba aja, lawan aja. Lawan anak Apollo yang paling serius coba. Tetep aja ntar tiba-tiba belok kemana-mana. Nah karena, dulu tuh juga susah sebenarnya Mas Jurin Artemis. Karena itu pembawaannya beda banget. Artemis tuh tipenya ya yang serius, yang orang-orang pinter lah. Walaupun juga dia yang pinter sebenarnya. Tapi tetap aja masalah itu orang-orang pinter ini yang pinter gak jelas gitu. Oh iya. Banyakan ini, banyakan abang-abangan ini. Gak abang-abangan juga sih. Ya orang gak jelas aja. Gak jelas aja. Nggak jelas, bener-bener Gak jelas. Ya dalam artian lebih suka main-main gitu lah. Cengengesan. Cengengesan. Gua waktu itu pernah lihat profil LinkedIn lu bang, Ya terus terus ngeliat Formula E kayak gacor banget, itu daftar sendiri ya. jaketnya nih. Wih, langsung dikeluar. Gila. Oh itu iya. Formula E. Iya. Jadi scrutiny. Gacor. Gacor. Itu berarti itu abang daftar sendiri di website. Daftar. Iya di websitenya. Jadi volunteer. Aku dapatnya di Wayfinder. Itu susah nggak kayak untuk dapetin posisi itu? Apa sih? Berarti kayak seleksinya nggak terlalu ketat banget ya? Enggak, cuma kayak disuruh bikin video perkenalan dalam bahasa Inggris 2 menit. Terus wawan di sana berapa lama gitu. Cuma bentar sih 10 menitan gitu wawan. Terus ya udah pengumuman siapa yang dipanggil siapa enggak. Itu pun habis itu kayak ada sekolah-sekolahannya dulu gitu. Ngapalin map kayak ini di mana terus ntar di plotting kan. Terus kayak ya udah. Cuma memang waktu itu tuh posisinya aku sendirian. Kenapa? Karena hari interviewnya itu H-1 ujian statur waktu itu. Jadi kayak aku agak gambling juga waktu itu. Kita ngapa enggak? Yang daftar beberapa, cuma ya itu. Yang lanjut cuma aku dulu. Terus yang terakhir kemarin itu beneran nabrak ujian, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa ya. Gimana lagi? Bebas ya, cukup sih. Gue cukup sih. Oke. Baik, Udah kok udah. Kayak paling gitu aja. Mungkin gitu aja Bang Farhan. Terima kasih banget atas Makasih banget atas waktunya ya kan. Ilmu-ilmunya juga. Insight-insightnya. Semoga kita karena ini pertama wawancara Apollo jadi kayak kita lebih insight-nya beda gitu. betul. Ya itulah. Kalian ini deh coba masuk, ikut main kartu, ntar dapat lawan 3 langsung. Si JJ kemarin gitu. Oh iya. Ya. Langsung dapat. Iya. Biasanya main apa Bang di dalam? Main truf, main apa kek? Nongkrong doang, nonton film gitu-gitu. Boleh. Nongkrong aja udah, sekre-sekre kalian juga kok. Bener, gak salah. Gitu aja. Kemarin kan min 1 tuh. JJ masuk, ini main yang bertiga. Yang mau main cuma JJ doang kan akhirnya kan. Terus kayak ya udah yang lain kayak bingung mau ngapain JJ dengan nyair lawan 3 langsung. Gokil sih. So akrab aja udah. Cuek. Jujur menarik. Oke Bang. Karena waktu juga mungkin kita gak enak juga. Iya. Makasih banyak Bang. Sukses terus ya Bang. Amin. Oke Bang.